Materi saya hari ini akan langsung masuk ke Bootstrap, ya. Apa itu Bootstrap dan seterusnya akan kita bahas di sini. Nah, pada saat Anda ingin menggunakan Bootstrap nantinya, maka di sini saya sarankan untuk Anda masuk atau membuka situs resmi dari Bootstrap. Di mana situs resmi dari Bootstrap? Nah, Anda silahkan buka browser, kemudian ketikkan getbootstrap.com. Ya, alamatnya ada di sini, getbootstrap.com. Anda perhatikan di sini ada tulisan currently v5.0.0 beta. Jadi versi terbaru dari Bootstrap saat ini adalah sudah masuk ke versi yang kelima, tetapi di sini masih posisinya beta ya. Jadi saran saya, dan kebetulan materi ini juga belum menggunakan versi yang terbaru, versi 5. Karena di sini versinya belum yang stabil. Jadi nanti kita akan menggunakan versi di bawahnya 5, yaitu versi 4. Itu sudah stabil dan saat ini juga masih terus dipakai. Ya, seperti itu. Nah, saya akan klik previous release. Ya, di sini ada informasi mulai dari versi 1, versi 2 itu apa saja, versi 3 itu apa saja, versi 4 dan seterusnya. Nah, ini daftar-daftar. Nanti kalau pengen baca silahkan diklik linknya satu-satu. Contoh saya masuk ke versi 4. Versi 4 terakhir itu adalah versi 4.6. Ya. Pada saat saya klik maka website ini akan dibawa ke menu documentation. Menu documentation ini adalah menu yang nantinya sering akan kita buka untuk contohnya mempelajari skrip-skrip dari Bootstrap, copy paste skrip-skrip dari Bootstrap. Nah, itu diperbolehkan karena memang Bootstrap ini sekarang levelnya adalah open source, boleh digunakan oleh siapa saja. Ya, ini versi 4.6. Kemudian bagaimana Pak kalau saya pengen menggunakan Bootstrap? Ya, cara untuk menginstalkan Bootstrap ke dalam project web saya itu bagaimana? Sebenarnya pertanyaan itu sudah langsung bisa dijawab kalau Anda mau membaca situs ini, dokumentasi ini. Semuanya itu sudah disediakan di sini penjelasannya. Ya. Nah, contoh ada pertanyaan misalkan, Pak, bagaimana menginstalkan Bootstrap ke dalam project saya? Lah, jawaban ini hanya bisa dijawab kalau Anda sudah punya project yang mungkin belum nyambung dengan Bootstrap. Kalau belum punya project yang nyambung dengan Bootstrap atau belum punya project sama sekali ya tidak bisa. Terus mempersiapkan project web itu bagaimana Pak? Simple ya. Anda silakan langsung buka Explorer. Kemudian Anda arahkan ke flash disk boleh, ke hard disk boleh. Ya, misalkan saya masuk ke hard disk, kemudian saya masuk ke folder IK3. Rencananya saya ingin membuat project di sini, project web di sini. Maka langkah pertama adalah Anda harus membuat folder projectnya dulu. Misalkan project yang mau saya buat adalah web sekolah. Nama folder ini adalah nama dari folder project kita nanti. Dan ini akan saya lanjutkan terus ke materi-materi berikutnya. Jadi ini wadahnya. Jangan sampai nanti Anda membuat project, contohnya web, tapi tidak punya wadahnya. Jadi Anda sebar filenya di luar sini, tidak diwadahi. Jangan sampai ya. Jadi pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat wadahnya dulu. Wadah ini isinya kosong memang. Apakah saya langsung boleh membuat file di sini Pak? Boleh. Misalkan saya pengen membuat sebuah file awal. Ya, file awal saya buat langsung seperti ini, tidak pakai editor juga boleh ya. Langsung klik kanan di jendela sini, masuk ke teks dokumen. Kemudian saya namai filenya adalah index.html. Kenapa tiba-tiba kok saya punya pikiran nama filenya adalah index.html? .html yang paling belakang ini adalah extension file yang mencirikan bahwa file saya ini adalah tipenya file
web. Atau file ini adalah file yang nantinya berisi desain halaman web. HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Ini sebenarnya adalah sebuah script, isinya adalah sebuah script ya yang nantinya dipakai untuk membangun atau membuat tampilan-tampilan ya yang nantinya bisa dimunculkan di dalam browser. Ya, bukan logik ya. Ini hanya untuk mendesain. Misalkan ada tulisan saya pengen warnai merah, ada tulisan pengen saya miringkan, ada tulisan pengen saya buat dia bisa berjalan dan sebagainya. Jadi semacam setting-setting isinya, layout, tampilan ya. Kemudian kenapa namanya tiba-tiba langsung indeks? Nah, ini dicatat benar-benar. Setiap project web itu wajib mempunyai file utama. File utama ini adalah file yang kalau nanti saya panggil webnya, saya panggil folder projectnya, file inilah yang akan dijalankan pertama kali. Dan file utama dari sebuah project web itu namanya adalah index. Ini sudah aturan ya. Ada juga yang menamai home, tetapi umumnya file utama dari sebuah project web itu adalah index.html karena ini project belum menggunakan bahasa logika, belum menggunakan contohnya PHP. Ini masih berupa desain web standar. Maka ekstensi yang kita pakai adalah .html. Kemudian setelah saya beri nama dan beri extension, ini saya enter. Jangan lupa dijawab yes. Perhatikan, karena ini adalah sebuah halaman web, file web, maka lambang dari file ini adalah lambang browser default komputer kita. Contohnya misalkan di sini browser defaultnya masih Edge, maka file ini akan punya lambang icon Edge. Artinya kalau saya double klik atau saya jalankan, maka dia akan masuk ke browser Edge. Ya, akan membuka browser Edge. Nah, seperti ini. Kalau ini bukan file HTML ya tidak akan mungkin bisa dibuka di browser kalau di double klik. Paling-paling saat di double klik dia akan bertanya ya, ini file apa, mau dibuka pakai apa gitu kan. Tapi karena ini sudah saya berikan extension .html, otomatis dia dikenali sebagai sebuah file web. Dan kalau saya double klik, maka dia akan menuju kemana? Ke browser default. Pak, saya mau buka menggunakan browser yang lain. Ya, sementara saya harus klik kanan open with. Saya punya beberapa browser, contohnya Chrome. Saya pengen buka pakai Chrome. Ya, pilih Chrome atau Anda setting dulu browser defaultnya apa komputer ini. Pada saat default dari browsernya sudah disetting, maka kedepannya file-file ini akan otomatis disifati untuk dibuka menggunakan browser tersebut. Ya, karena saya pilih seperti ini, maka akan dibuka menggunakan browser Chrome. Ya, sampai titik ini. Jadi sebelum saya bisa menggunakan Bootstrap, ya saya harus punya projectnya dulu. Entah sudah ada isinya file atau belum. Ya, contohnya di sini saya membuat satu file namanya index.html. File ini masih kosong, Pak. Iya, masih kosong, belum ada apa-apanya. Buktinya apa? Ya, kita klik kanan open with. Pakai apa? Misalkan nantinya saya mau buka menggunakan Sublime. Open with Sublime sudah ada di sini ya pilihannya. Klik. Maka kita lihat bahwa di dalam Sublime pun file ini terbuka tapi belum ada isinya apa-apa. Ya, belum ada isinya apa-apa. Misalkan saya langsung ngisi di sini dengan mengetikkan sesuatu, apa bisa, Pak? Bisa. Contohnya misalkan saya ingin mengetikkan selamat datang di kampus Awareness. Misalkan tulisan seperti ini. Jangan lupa pada saat Anda membuka Sublime, kemudian melakukan pengetikan atau mengedit apapun di sini, maka lambang dari tab halaman tersebut akan berupa titik. Ini artinya belum di-save. Belum di-save itu berarti apapun perubahan yang saya lakukan tidak akan terlihat.
maka harus tekan Shift, Ctrl S. Maka dia akan berubah jadi silang. Silang itu berarti apa yang saya isikan di sini sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan bagaimana? Ya kita lihat apakah muncul di depan. Muncul ternyata. Jadi saya membuat sebuah file namanya index. Saya sifati sebuah file sebagai sebuah file web, halaman web.html. Kemudian saya isi filenya menggunakan editor, maka otomatis langsung bisa dibuka di browser. Jadi logikanya sesimpel ini sebenarnya. Ya, jadi Anda ngetikkan apapun di sini otomatis akan dimunculkan di dalam browser. Pertanyaannya adalah bagaimana jika tampilan di browser ya ingin diberikan style. Jadi pertanyaan berlanjut. Bagaimana kalau tampilan ini ingin saya berikan style? Saya pengen warnai, saya pengen apakan gitu. Saya pengen tebalkan, saya pengen ganti font, saya pengen tengahkan, dan seterusnya. Bagaimana? Maka jawabannya, saya tidak boleh mengetikkan sembarangan. Harus ada format-formatnya. Dan format ini sudah ada aturannya. Seperti itu. Jadi kenapa harus belajar script HTML? Karena saya ingin melakukan styling, aturan, format terhadap apapun yang pengen saya munculkan di dalam browser. Kalau saya tidak belajar HTML, saya tidak belajar styling, apakah saya bisa menampilkan sesuatu di dalam browser? Bisa. Contohnya saya nulis ini langsung otomatis muncul kok. Ya. Maka itulah alasan kenapa Anda harus ngerti tentang HTML, nantinya ngerti tentang tag-tagnya, karena ingin melakukan setting-setting lebih lanjut terhadap tampilan-tampilan web kalian. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini sekali lagi jawabannya adalah script ya tidak boleh asal diisikan ke dalam halaman web. Ini harus diformat menggunakan aturan khusus seperti HTML, CSS, dan sebagainya. Nah, berkembangnya waktu HTML biasa ini berubah menjadi HTML5. Kemudian CSS 1, 2 ini naik menjadi CSS 3. Ya, jadi berkembangnya waktu script-script ikut berkembang. Ya. Lah, karena sering berubah-ubah, maka proses untuk membuat style ini menjadi semakin ribet. Semakin ribet. Nah, dari sinilah muncul orang-orang yang punya pikiran, ayo kita membuat sesuatu ya paket yang nanti kalau paket ini saya tempelkan ke dalam project web, maka saya sudah dapat semuanya. Nah, paket-paket inilah yang nanti disebut dengan library framework. Ya, contohnya di sini agar proses styling ya atau format tampilan saat melakukan pembuatan ya desain web bisa lebih cepat dan terstruktur, maka sebaiknya gunakan framework
framework tampilan. Seperti contohnya Bootstrap. Emang ada Pak framework tampilan yang selain Bootstrap? Ada. Ya banyak. Tapi di sini yang akan kita pelajari adalah Bootstrap. Kita pilih salah satu, fokus salah satu karena ujung-ujungnya juga sama saja.